Ada kisah yang masyhur banget, saudara. Ini masyhur banget. Ya, ini kisah seorang qadhi. Kalau qadhi itu dulu hakim agung kata kita mah. Ada hakim agung didatangi pengemis di hari Asyura. Pengemis itu minta kepada hakim agung karena apa? Karena saking nggak dapat kerjaan. Dari pagi sampai johor ini pengemis udah nyari ikhtiar nggak dapet. Akhirnya apa? Dia datang ke rumah hakim agung minta makanan. Apa yang dia minta? Dia minta 10 potong roti, 5 potong daging, dan uang 2 dirham. Itu yang dia minta. Akhirnya sang hakim ini memberikan janji kepada si pengemis ini, nanti johor ya saya kasih. Habis johor saya kasih. Nah, setelah johor tak kunjung datang, sampai asar tak kunjung datang, sampai dekat maghrib tak kunjung datang. Jadi ternyata disepelekan, ditelantarkan pengemis ini. Akhirnya pengemis ini pergi dari rumah hakim dengan hati yang kecewa. Kenapa? Membayangkan wajah anak istrinya di rumah yang kelaparan. Ketika jalan, dia tak sengaja melewati rumah seorang Nasrani. Dia tahu itu rumah Nasrani. Tapi karena sudah kehabisan akal, dia memberanikan diri meminta orang Nasrani ini. Singkat cerita, ini pengemis bilang, "Tuhan, hari ini hari Asyura." Nasraninya nanya, "Emang ada apa hari Asyura?" Diceritain itu semuanya. Hari Asyura adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Semua ada ceritain. Oh, bagus ya harinya? Iya. Baik, tunggu sebentar ya. Nasrani ini. Catat baik-baik. Siapa dia? Nasrani. Dia keluar, akhirnya apa? Dia bawakan 10 keranjang roti, ya, 100 potong daging, dan uang 100 dirham. Berpuluh-puluh kali lipat dari yang diminta. 10 keranjang, ya, mintanya cuma 10 potong roti, tapi 10 keranjang dikasih. Lalu 100 potong daging dan uang 100 dirham. Dirham itu sekarang kalau kita lihat di Google itu 4.000-an, 4.100-an lah. Tinggal cari aja, ya, segitu. Singkat cerita, itu hari Asyura, saudara ya. Malam harinya kita beralih, ya, beralih kepada si hakim agung. Malam hari itu si hakim agung ini bermimpi. Mimpi dihadirkan di sebuah suasana yang sangat indah luar biasa. Lalu ada suara yang mengatakan, "Fulan, angkat kepalamu." Diangkat kepalanya. Ketika sang hakim agung ini melihat ke atas, ada 2 istana kembar. Seumur hidupnya, padahal dia orang kaya, ya, udah kemana aja, melakukan kunjungan kemana aja, baru kali itu lihat istana sedemikian indahnya. Nggak pernah lihat ada istana begitu indah, apalagi ini kembar 2 lagi. Suara itu berkata, "Wahai Fulan, tahukah kau untuk siapa istana itu?" "Aku tidak tahu." "Istana itu untukmu. Tadinya istana itu untukmu kalau kau pada hari Asyura memberi kepada si pengemis itu. Tapi karena yang memberi pengemis itu justru adalah orang Nasrani, maka 2 istana ini telah dialihkan kepada orang Nasrani tersebut." Maka si hakim ini pun menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya dia pun segera mencari Nasrani yang dimaksud itu, karena dia tahu, karena Nasrani ini ternyata adalah tetangganya. Ternyata ketika datang, si hakim agung ini berkata, "Wahai tetanggaku, kamu sudah berbuat baik apa kemarin? Semalam aku bermimpi kada wa kada, kada wa kada." Cerita semuanya mimpi itu. "Wahai tetanggaku, aku ingin membayar kebaikanmu sejumlah 100.000 dirham." 100.000 dirham. Kalau 4.100 ya sekitar 410 juta lah kalau zaman sekarang. Saya kasih ente. Apa kata Nasrani? "Wahai engkau tetanggaku sang hakim agung," katanya, "jikalau benar mimpimu itu dan aku pun meyakini kebenaran mimpimu, maka saksikan olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai detik ini aku masuk Islam dan aku tidak akan pernah memberikan hadiah itu kepadamu, kebaikan itu kepadamu." Lihat,
Ya, di hari Asyura ada orang muslim merugi, tapi ada orang Nasrani beruntung, bahkan mendapatkan hidayah. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun kepada orang yang minta-minta, fala tanhar, jangan menghardik. Kalau kagak ngasih, jangan menghardik. Kalaupun ngasih, jangan menghardik. Nih buat kamu, dasar pengemis. Nah, itu ngasih tapi menghardik, Allah nggak suka. Apalagi ngasih kagak, menghardik iya. Ada yang nggak menghardik, nggak menghardik tapi bohong. Orangnya nggak ada di rumah. Nah, gimana? Itu yang teriak siapa? Wa amma sa'ila fala tanhar, itu Allah yang perintah. Ya, kalau sama orang yang minta-minta, kalaupun kita nggak bisa ngasih, berikan senyuman yang terbaik dan kata-kata yang sopan santun. Kalau dia ibu-ibu, ibu, beribu maaf, hari ini saya belum bisa ngasih ibu. Tolong nanti datang lagi kemari bu ya. Mudah-mudahan ada rezeki buat ibu. Tuh, pengemis digituin, ya Allah, hatinya seneng pasti. Enggak dikasih aja ngapa? Dia merasa dimuliakan sebagai manusia. Padahal peminta-minta, tapi justru kita minta maaf. Justru kalau kita ngasih sama pengemis, bukan dia yang terima kasih, kita yang terima kasih harusnya. Terima kasih ya Pak, Bu, karena Bapak, karena Ibu, harta saya terselamatkan. Kalau bukan karena Bapak Ibu, mungkin ini duit 10.000 udah saya beliin cilok ini. Ya cilok paling terakhirnya di WC, kan gitu. Tapi ini gara-gara Ibu, uang 10.000 saya diabadikan dalam simpanan akhirat saya. Kita yang terima kasih dulunya, bukan mereka. Karena mereka Allah kirim kepada kita untuk menyelamatkan harta kita. Ya, makanya kalau ada pengemis, muliakan. Apalagi kalau tiba-tiba pengemisnya adalah Nabi Khidir yang menyamar. Masya Allah, habislah kita. Baik, saudara. Jadi ternyata di hari Asyura itu seorang Muslim pun bisa merugi dan seorang Nasrani pun bisa beruntung. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya, janganlah jadi orang yang merugi dengan menyia-nyiakan orang yang membutuhkan di hari Asyura. Bahkan kemuliaan hari Asyura bisa membuat seorang Nasrani mendapatkan kemuliaan masuk dalam agama Islam. Alhamdulillah, demikian. Semoga ada manfaatnya dan tinggal dipraktekkan. Ya, puasanya hari Asyura itu hari Sabtu. Tapi karena Yahudi juga puasa di hari Sabtu, maka sabda Nabi berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Selisihlah orang Yahudi. Jadi kita puasanya yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Sehari sebelum Asyura atau sehari setelah Asyura, jadi 2 hari. Jadi 9, 10 atau 10, 11. Silakan pilih mau 9, 10 atau 10, 11 puasanya. Supaya apa? Berbeda dengan Yahudi. Karena Yahudi juga berpuasa di hari itu. Jelas ya? Jadi puasanya Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu. Tafadhalu. Ustaz, saya biasa puasa Senin Kamis. Oh, berarti Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari. Ustaz, saya pengen 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ustaz nyambung Senin. Ya 5 hari berarti. Kamis, puasa Kamis, Tasu'a, Asyura, 11, Senin lagi, 5 hari berarti. Tuh, yang rajin mah. Yang rajin. Nah, tapi saya sangat anjurkan untuk para bujangan ambil kesempatan ini. Ya, terutama yang bujangan. Tuh ya, tapi awas jangan sampai Asyuranya kelewat karena sangat merugi. Demikian, semoga 12 amaliyah ini kita pandai memilihnya yang terbaik dan kita amalkan semuanya karena Allah. Terlepas kontroversi ya yang terjadi daripada dalil-dalil yang dijadikan rujukan dari amaliyah tersebut, tapi semuanya kita lakukan karena Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.